kira-kira ada yang khawatir nggak kalau Fufu Fafa itu diganti? Ada yang panik kayaknya, ya, sebelum tanggal 20 Oktober besok, ya. Yakin kalau Fufu Fafa itu akan dilantik bersama, ya kan? Jangan lupa meledak. Iya, kayaknya, ya kan seperti itu. Karena apa, pendapat mereka itu ya beda-beda karena besok tanggal 10 itu ada pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega. Nah, itu menjadi pertanyaan orang. Ada apa? Katanya gitu. Nah, terus dia bilang gini, apa ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Ya pasti, ya kan pembicaranya tentang apa? Nggak bisa jawab, ya Om Bowo-nya. Nah, kira-kira ya yang dipanikin orang itu apa? Apa karena ada pergantian wapres ya mendamping Prabowo apa gimana gitu. Ya kan begitu. Buat ban serep. Kan aku bilang ya akal-akalan orang-orang siapa namanya yang namanya perjanjian politik ya, perjanjian politik bagi-bagi kursi satu, kedua perjanjian politik itu kalau bisa menaikkan elektabilitas saya kan bisa menang ya kan, gimana caranya supaya saya besok bisa berkuasa karena udah 20 tahun nggak berkuasa ya kan, seperti itu bro. Mau ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo gitu, udah dijadwalkan 10 Oktober ya kan. Kalau pendapat aku dulu sih hanya untuk menarik simpati karena banyak orang yang dukung Jokowi ya kan selama ini ya kan. Atas instruksi makanya kata Bapak Jokowi ojo ke susu dari 2022 ya, ojo ke susu, yang lain mah jangan ke susu dulu ya. Nah, maka dia ya namanya perjanjian politik ya mungkin dapat jatah, partai itu dapat jatah di DPR, dapat kursi, ya kan? Contoh, no, siapa yang berkoalisi sama Prabowo kemarin? Siapa namanya? Tiba-tiba AHY diminta sama Jokowi jadi Menteri Agraria, ya kan? Seperti itu. Ini saya bicara, ya saya bicara. Penjebaknya harus ditangkap, harus adil. Kenapa penjebaknya nggak ditangkap? Karena udah dikeluarin yang namanya surat keterangan dari rumah sakit, surat kuning yang namanya orang dinyatakan orang gila. Iya, nggak bisa lah begitu bro. Ya kalau gitu, kamu nggak ngecek harta-hartanya anak Mulyono, Kahiyang, dari Bobi Nasution berapa banyak hartanya selama orang tuanya jadi presiden, berapa banyak? Ya kan? Yang namanya Gibran berapa puluh miliar, nggak ada yang ungkit satupun. Kaisang hampir 1 triliun kali sekarang, nggak ada kamu yang itu ungkit di sana. Ayo korek-korek itu hartanya Kaisang kalau berani. Ada yang berani nggak? Nggak ada. Ngorek-ngorek anaknya Puan Maharani bilang politik dinasti. Emang Jokowi toh yang bisa politik dinasti? Kenapa kamu iri? Ya kan? Nah sekarang gini, kalau mau korek-korek soal hartanya anaknya Mega, cucunya Megawati, ya kan? Pertama kita korek politik dinasti, ya katanya hartanya banyak. Dulu Tutut sebagai Menteri Sosial dipilih rakyat bukan? Bukan. Pilihan bapaknya Soeharto jadi Menteri Sosial. Semua harta termasuk yang namanya pabrik gula kita, pabrik tebu, pabrik yang itu dijadikan milik pribadi. Perkebunan teh dijadikan milik pribadi. Ada yang berani ungkit? Nggak ada. Setiap ada orang ungkit masalah harta anak sulungnya penguasa Orba dulu, kejaksaan terbakar. Hebat kali Indonesia. Ya, kejagung kita terbakar. Setiap ada orang ungkit masalah harta anak sulungnya penguasa Orde Baru, kejagung terbakar, ya kan?
Nah, itu yang harus tahu. Ya kan? Mana yang teriak-teriak katanya gila hartanya anaknya Puan Marani sekian miliar. Yang lebih gila loh. Hartanya Kaisang hampir mencapai 1 triliun, gila loh. Hanjai loh, ya itu yang harus tahu. Coba ada yang berani korek enggak? Enggak ada yang berani korek harta masalah selama 2 periode dia menjabat jadi presiden. Ya, katanya deso, minta proyek kalau bapaknya jadi pejabat deso. Ya, orang deso, tapi hartanya dia korek-korek enggak? Ya kan? Korek-korek enggak? Cucunya Ibu Mega perasaan nggak pernah dia walaupun hartanya kaya nggak bisa dia beli politik partai, nggak bisa. Dia ikutin alur yang namanya neneknya begitu, ya kan? Nah, alur neneknya yang dia diikutin, nggak itu neneknya nggak membelikan dia partai, ya kan? Neneknya nggak membelikan dia partai, bro. Itu. Nah, sekarang ada nggak yang berani korek-korek hartanya anak Jokowi? Ada nggak yang berani? Hah? Ada nggak? Coba, ada yang berani nggak? Yang korek-korek hartanya Bapak Jokowi? Atau hartanya anaknya? Sekarang ada yang berani nggak? Terutama Kaisang, Kahiyang. Ya, Kahiyang di Blok Medan, ada nggak kira-kira dapat persenan? Ada nggak? Ya kan? Ada orang bilang ibu-ibu ngomel. Ini edukasi, bro, bukan ngomel. Kalau ngomel-ngomel beda lagi, bro. Nah, itu contohnya kamu. Ya. Nah, itu, bro. Ya, jangan lupa ya, besok 10 Oktober ada pertemuan yang namanya Ibu Mega dengan Prabowo. Jangan panik kalau misalnya tergeser nanti wapresnya. Jangan panik ya. Nah, itu, bro. Ya. Panik nggak kira ya? Ya. Nah, ada nggak yang berani kalau yang namanya netizen korek-korek yang namanya harta anaknya Puan Maharani yang sekarang jadi anggota DPR, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, ada nggak orang yang berani korek-korek harta Kahiyang, harta Kaisang, hartanya Gibran selama bapaknya jadi presiden? Ada nggak yang berani? Saya acungin jempol kalau ada yang berani. Ya, nah itu, bro. Ya, ada nggak yang berani? Korek-korek hartanya yang namanya Kaisang sama Kahiyang sama yang namanya Gibran. Ada nggak yang berani? Nggak ada kayaknya. Ya. Nggak ada kayaknya. Nggak ada yang berani, bro. Nggak ada yang berani orang. Kalau ada orang-orang dilantik, dia pasti marah, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau mereka itu yang namanya anak-anaknya Jokowi, nggak ada yang berani, ya kan? Seperti itu, bro. Itu salah satunya. Iya. Nggak ada yang berani, bro. Ya kan? Mana ada coba yang berani komen masalah hartanya hartanya Kaisang. Nggak ada yang berani. Ya kan? Nggak ada yang berani. Mana ada yang berani? Nggak ada. Ya.